Pemirsa UB on TV balik lagi di Research and Dedication. Wow, semakin menarik ya kalau kita harus ngebahas tentang penelitian seorang dosen, apalagi pengabdiannya nih. Tapi kalau penelitiannya belum habis kita bahas, kayaknya kita harus bahas penelitian lagi nih. Tapi tadi sudah ada ya terkait tentang empati, kita udah tahu bagaimana cara yang melakukan yang baik dan benar, juga apa aja empati yang bagus untuk bayi, ya kan. Terus diperhatikan juga alat-alatnya apa aja yang harus disterilkan ya. Dan tadi kita juga bertanya sama Ibu Eva terkait tentang praktek apa sih yang dilakukan oleh Ibu Eva terkait dengan empati kepada ibu-ibu yang ada di sana. Silakan Bu. Oke, jadi praktek yang saya lakukan bukan membuat MPASI-nya ya. Oke, iya. Nah, tapi saya hanya ingin melihat praktik pemberian MPASI yang dilakukan oleh ibu-ibu di sana. Nah, saya menggunakan kuesioner ya, dua kuesioner. Nah, kuesioner yang pertama saya ingin melihat nih sebelum kita berikan pendidikan kesehatan. Nah, jadi di situ yang kita nilai adalah yang pertama usia bayi, kan kita sesuaikan nih usia bayi, ada yang kelompok usia 6 sampai 9 bulan, kemudian 9 sampai 12 bulan dan di atas 12 bulan. Nah, jadi kita lihat porsi pemberiannya sesuai atau tidak, kemudian tekstur makanannya, kemudian frekuensi pemberiannya. Nah, itu sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO atau tidak. Nah, jadi dari hasil pengumpulan data yang saya dapatkan bahwa dari 72 sampel ya, sampel penelitian saya, nah itu hanya 22 orang ibu yang memberikan MPASI yang sesuai. Nah, jadi kalau kita bilang tidak sampai 50% ya kan pemberian MPASI yang sesuai. Jadi selebihnya itu pemberian MPASI-nya tidak sesuai. Nah, bahkan yang agak sedikit buat saya merasa sedih ya. Nah, itu ada ibu-ibu yang memberikan MPASI hanya tepung beras. Iya. Nah, itu hanya diberikan dengan air putih saja. Nah, jadi tidak ada tambahan makanan apapun. Dan begitu kita lihat si bayinya pun secara fisik, nah memang sangat kelihatan ya bayinya ukurannya kecil dan sangat kurus. Nah, jadi misalnya makanya kenapa bayinya itu banyak yang stunting, ternyata praktek pemberian MPASI yang dilakukan oleh ibu-ibu di sana itu masih sangat jauh ya dengan yang diharapkan oleh WHO. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data pertama, nah saya baru memberikan pendidikan kesehatan. Jadi ibu-ibu di sana kita berikan pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya frekuensi, kemudian porsi dan tekstur MPASI sesuai dengan usia si bayi. Nah, kemudian setelah kita berikan pendidikan kesehatan, baru kita kumpulkan data ulang. Nah, jadi ibu-ibu yang tadi, ibu-ibu yang sama ya. Nah, itu kita isikan kembali kuesionernya. Kita mau lihat nih setelah kita berikan pendidikan kesehatan, apakah praktiknya itu sudah tepat atau belum. Nah, dan alhamdulillah ternyata setelah kita berikan pendidikan kesehatan, nah ada peningkatan ya, ada peningkatan kesesuaian terhadap praktik pemberian MPASI. Jadi meningkat menjadi 68%. Iya. Nah, jadi sangat berguna sekali pemberian pendidikan kesehatan yang kita berikan. Nah, kenapa kok banyak sih ibu-ibu yang tidak tepat, tidak sesuai praktik pemberian MPASI-nya? Nah, karena kadang-kadang ibunya memang nggak tahu. Nah, jadi mereka memberikan MPASI itu bukan sesuai dengan anjuran ya, tapi melihat dari pengalaman teman, saudara ataupun orang tua sebelumnya. Jadi melihat misalnya nih dulu ibunya pada saat anak-anaknya masih kecil hanya diberikan pisang. Nah, jadi dia akan mempraktikkan seperti itu kepada si anaknya. Nah, padahal sebenarnya kalau diberikan pengetahuan ya, pendidikan kesehatan oleh petugas kesehatan, nah ibu-ibunya kan jadi tahu nih. Nah, tapi mungkin karena tidak mendapatkan ya, nah makanya mereka mengikuti dari bagaimana pengalaman teman, keluarga ataupun saudara sebelumnya. Iya, nah untuk antusias dari si ibu-ibu di sana tuh sebenarnya ketika dapat informasi, oh ternyata bisa loh dikasih ini gitu. Gimana sih tanggapan mereka ketika ibu kasih pengetahuan gitu? Nah, jadi begitu kita beri pendidikan kesehatan, mereka memang maksudnya senang ya. Memang sebelumnya nggak tahu, mereka kira misalnya kayak yang tadi yang tepung beras itu sudah cukup. Nah, padahal sebenarnya kan tidak cukup. Nah, bahkan ada juga dari mereka yang bertanya, padahal porsi makannya ini udah banyak, tapi kenapa kok anaknya masih juga ada yang mengalami gizi buruk ya.
Nah, ternyata begitu kita wawancara, kita gali lagi informasi, memang porsinya banyak, tapi kandungan zat gizinya itu tidak sesuai. Nah, jadi dari MPASI itu kita nggak cuma melihat porsinya aja. Misalnya nih bayi usia 1 tahun itu kan porsinya sekitar 250 mili ya, nah, atau boleh lebih tergantung dari kebutuhan si bayi lagi. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah memberikan lebih dari 250 mili itu menganggap bahwa oh ini anak saya makannya banyak nih, berarti zat gizinya sudah banyak, udah cukup. Nah, padahal di dalamnya itu kadang-kadang hanya ada nasi sama tempe saja. Nah, sehingga kan tidak sesuai dengan kebutuhan zat gizi bagi tubuh dia. Nah, makanya walaupun makan banyak, ada juga yang masih mengalami gizi buruk. Iya, nah jadi ternyata MPASI itu sangat-sangat menentukan bagaimana zat gizi si bayi itu sendiri. Nah, ngomongin tentang MPASI nih ya, kalau kemarin ada dosen yang mengeluarkan produk. Nah, sebenarnya kalau Ibu Eva sendiri, MPASI itu pernah kepikiran nggak sih pengen keluarin produk MPASI untuk ke UI gitu atau gimana? Kalau kepikiran sih ada ya, cuma didoakan saja karena untuk MPASI ini kan kita nggak boleh sembarangan ya ngeluarin produknya. Jadi apalagi kan jenis makanan itu kan cepet basi ya. Nah, jadi memang benar-benar harus dipikirkan lagi bagaimana caranya kalau memang mau kita produksi MPASI. Nah, MPASI-nya itu yang bisa tahan lama tapi juga kandungannya itu tetap baik ya, tetap sesuai dengan kebutuhan si bayi. Iya, nah jadi memang harapannya pengen juga ya, pengen punya produk sendiri, mungkin kerjasama dengan instansi kesehatan juga, dengan industri kesehatan, luar biasa nih ya dosen-dosen di UI. Nah, tadi udah kita bahas terkait tentang penelitian pastinya. Nah, kita bakal beralih ya ke pengabdian nih Pak Pemirsa di rumah. Nah, untuk judul pengabdiannya apa sih Bu, kalau kita boleh tahu mungkin sedikit aja Bu? Nah, untuk semester ini pengabdian saya tentang penyuluhan kesehatan tentang perilaku seks bebas pada remaja. Oke, nah memang pengabdiannya sangat berbeda ya sama penelitian ya. Dan ini remaja, kalau tadi tentang bayi atau juga ibu, sekarang tentang remaja. Nah, sebenarnya pengabdian yang ibu lakukan sekarang itu sebenarnya harapannya apa sih Bu? Nah, kalau sekarang ini kan untuk kasus seks bebas di Aceh itu kan sangat memprihatinkan ya. Nah, bahkan kalau kita buka Instagram, kita baca di berita-berita yang ada di Aceh itu pasti kasusnya tentang seks bebas. Nah, jadi seharusnya remaja-remaja itu kan merupakan generasi bangsa Indonesia ya. Nah, tapi kalau memang banyak yang terjerumus ke perilaku seks bebas, nah bisa kita bayangkan bagaimana generasi bangsa Indonesia ke depannya, pasti banyak generasi-generasi yang hancur. Nah, jadi harapannya dengan memberikan penyuluhan tentang seks bebas ya, nah kita bisa berikan pengetahuan, pendidikan kepada remaja-remaja bahwa sebenarnya perilaku seks bebas itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kalaupun kalau kita bilang mungkin rasa kenikmatan atau bahagia yang dirasakan oleh remaja yang melakukan seks bebas itu hanya sementara, hanya sesaat. Nah, tapi dampak baik secara fisik maupun psikologisnya ke depan itu bahkan lebih banyak ketimbang manfaat ataupun kenikmatan yang dirasakan sesaat oleh remaja. Iya, nah jadi memang pengabdian yang dilakukan sekarang juga sangat berpengaruh oleh remaja saat ini ya. Memang kalau kenikmatan ya cuma sebentar aja gitu ya. Jadi untuk remaja di rumah, masa depan itu masih panjang banget ya kan, harus terus melakukan positif-positifnya aja lah kita ya kan. Kita juga masih punya orang tua mungkin di rumah pemirsa yang sedang nonton. Jadi kita bahagiain dulu orang tua kita ya. Dan luar biasa tadi Ibu Eva ya sudah membagikan pengetahuan tentang penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan, dan cukup menarik sekali pasti untuk ibu-ibu di rumah tentang MPASI, terus juga tentang remaja, juga mungkin harapan dari pengabdian itu sendiri. Nah, untuk harapan penelitiannya nih Bu, silakan Bu. Nah, untuk harapan penelitian adalah supaya masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan ya, nah itu agar dapat memberikan MPASI sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu memberikan MPASI yang tepat ya, insya Allah angka kejadian stunting di Aceh dan juga di Indonesia itu dapat menurun. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu masih banyak yang memberikan MPASI yang tidak sesuai, nah maka angka kejadian stunting di Aceh bahkan juga di Indonesia, nah itu juga akan semakin meningkat. Nah, kalau anak-anak banyak yang mengalami stunting itu juga akan berpengaruh ke perkembangan dia di masa depan. Iya.
gitu, karena stunting ini kan juga berpengaruh ke kecerdasan si anak. Iya, jadi harapan dari Ibu Eva ya memang ketika harus ada empati itu untuk meningkatkan zat gizi si bayi juga ya, dan itu juga harus terus diperhatikan juga di pemirsa di rumah ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih Ibu Eva sudah main-main lagi ke studio UBON TV dan juga sudah melakukan dan juga memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa terkait dengan penelitian dan juga pengabdian. Nah, mungkin harapannya untuk mahasiswa UI, mungkin ada yang mau ngambil penelitian Ibu nih, gimana nih Bu? Caranya gimana? Nah, kebetulan penelitian kita ini memang sudah dipublish ya di jurnal UUI. Nah, jadi bagi mahasiswa yang mungkin mau meneliti lebih lanjut lagi ya, atau bahkan mungkin ingin membuat suatu produk tentang MPASI, nah jadi itu sangat direkomendasikan. Jadi saran dari penelitian saya juga bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Eva sudah main-main ke studio UBON TV, dan pemirsa di rumah juga nantikan episode Research and Dedication selanjutnya dengan berbagai penelitian pengabdian yang lebih menarik lagi pastinya ya. Oke, kalau gitu langsung aja, saya Syarifah dan juga Eva Rosdiana, iya, SMKM. kita berdua undur diri pamit, nantikan episode yang lebih keren lagi pastinya hanya di Research and Dedication. Sampai jumpa.